Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Eva Nenggolan. Saya memiliki NIM 71230991 dari kelas Keamanan Komputer Grup C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proxy server, yaitu salah satu materi dari pertemuan 13 Keamanan Komputer. Jadi proxy server itu adalah sebuah dedicated komputer. Teman-teman juga bisa sebut bahwa proxy server ini adalah software system yang terletak di antara user atau pengguna dan juga server yang sebenarnya. Teman-teman juga bisa lihat ilustrasi berikut. Ini adalah ilustrasi dari materi. Mungkin bisa lebih mempermudah teman-teman untuk membayangkan bagaimana proxy server itu. Selanjutnya untuk beberapa manfaat dari proxy server, yang pertama adalah privasi. Teman-teman bisa melihat juga saya akan sertakan dua ilustrasi, yang pertama dari materi dan juga dari channel YouTube Guru Digital. Sebenarnya kedua ilustrasi ini sama, di mana proxy server terletak di antara user dan juga internet, seperti yang tadi. Dan maksud manfaat proxy server privasi di sini adalah ketika pengguna akan mengakses halaman website, pengguna akan mengirimkan IP address melalui proxy server, dan di proxy server itu, proxy server akan meneruskan melanjutkan IP address dari proxy server ke halaman website. Jadi halaman website tidak mengetahui IP address dari pengguna, dan ini merupakan salah satu manfaat server proxy, yaitu privasi, di mana IP address dari pengguna akan lebih aman dan tidak diketahui oleh halaman website. Selanjutnya, manfaat dari server proxy adalah kecepatan. Jadi ketika pengguna akan mengakses sebuah halaman website dan website akan mengembalikan request dari pengguna tersebut, request akan melalui server proxy, dan dari server proxy ini, server proxy akan menyimpan request dari pengguna tersebut ke database cache. Teman-teman bisa lihat juga pada ilustrasi seperti ini, server proxy memiliki database cache, dan di mana ketika request dari pengguna akan dikembalikan, server proxy akan menyimpan request tersebut di database cache-nya juga. Manfaat dari penyimpanan ini adalah ketika pengguna akan mengakses halaman website yang sama, akan lebih cepat karena proxy server akan tinggal mengambilnya dari database cache dan tidak harus mengakses ke website terlebih dahulu. Dan ini juga akan lebih menghemat bandwidth dari prosesnya. Selanjutnya, dari manfaat server proxy itu ada juga pencatatan aktivitas. Jadi server proxy juga bisa mencatat aktivitas dari pengguna. Jadi pengguna mengakses halaman apa saja akan direkam oleh proxy server tersebut. Dan di sini ada beberapa tipe dari proxy server. Yang pertama adalah transparent proxy. Transparent proxy ini adalah server proxy yang transparan, di mana bisa mengungkap identitas dari pengguna ke server dengan tujuan tidak memodifikasi permintaan HTTP. Jadi tetap bisa terlihat identitas dari pengguna, tapi akan lebih memudahkan untuk dipantau. Ini bisa berfungsi dengan mudah untuk caching atau pemantauan lintas tanpa memerlukan konfigurasi dari pengguna. Selanjutnya ada juga non-transparent proxy, yang kebalikan dari transparent proxy, di mana ini akan menyembunyikan atau modifikasi informasi dari pengguna seperti alamat IP. Selanjutnya juga ada SOCKS proxy atau SOCKS proxy, dan di sini akan SOCKS proxy ini berfungsi untuk mendukung semua jenis lalu lintas seperti HTTP, FTP, torrent, dan juga SOCKS ini tidak mengizinkan adanya external network components untuk mengumpulkan informasi terhadap request yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada juga anonymous proxy. Ini mungkin sama seperti non-transparent proxy, di mana kita bisa berselancar secara privat, bahkan bisa mengakses website yang diblokir. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ada juga reverse proxy. Di sini reverse proxy ini dia terletak di sebelah atau mungkin lebih sangat dekat dengan sisi server proxy, dan di sini reverse proxy ini bisa menerima permintaan dari klien dan meneruskannya ke server internal. Reverse proxy ini juga bisa mengoptimalisasi konten dengan mempercepat kecepatan loading, dan juga reverse proxy ini juga intermediate server yang memiliki posisi dekat dengan klien dan web browser yang sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana manfaat proxy dalam menyaring lalu lintas web? Sebenarnya di lingkungan sekolah kita bisa menggunakan transparent proxy, karena di sini bisa membatasi akses dari siswa, dan siswa bisa terlihat apa aja, dia akan melakukan apa saja, dan ini bisa meningkatkan fokus belajar dan melindungi siswa dari konten berbahaya.
Selanjutnya juga ada untuk perusahaan atau organisasi bisa menggunakan non-transparent proxy karena bisa memblokir aktivitas-aktivitas di luar jam kerja dan sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Dan juga untuk internet publik atau WiFi umum bisa menggunakan transparent proxy juga. Untuk data center atau layanan web, di sini bisa menggunakan reverse proxy karena bisa untuk menyaring permintaan masuk berdasarkan geolokasi dan memblokir traffic mencurigakan. Untuk pengguna pribadi juga bisa menggunakan SOX proxy. Dan kesimpulan dari materi server proxy di sini bahwa para profesional keamanan itu sebenarnya sangat disarankan atau dianjurkan menggunakan server proxy karena bisa mencegat konten web yang berbahaya, tidak pantas, virus komputer, dan juga sebagainya. Dan ini sangat berfungsi untuk keamanan jaringan dan sangat disarankan untuk para profesional. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih.